Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Mas Samsul Mugis dan Mas Tasi Nugroho selaku narasumber pada acara siang hari ini serta teman-teman peserta ngobrol literasi. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita masih bisa melaksanakan agenda dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta ngobrol literasi dengan tema Semangat Memupuk Literasi di Tengah Pandemi. Saya Antik selaku pembawa acara akan memandu acara di siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Lahumul Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini acara kita dapat dilancarkan dari awal sampai akhir. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ngobrol literasi dengan tema Semangat Memupuk Literasi di Tengah Pandemi yang akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Poppy Sulistiawati. Kepada Poppy Sulistiawati dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Antik yang sudah memberikan waktunya kepada saya selaku moderator. Saya persilakan untuk Mas Tasik dan Mas Mugis menjelaskan atau memaparkan tentang materinya. Literasi itu adalah sebuah transformasi ide, gitu. Ya, transformasi ide. Kita baca, itu kan mentransfer ide dari buku, ya kan, ke otak kita. Nah, kalau kita nulis, itu berarti pentransferan ide ke otak kita ke buku. Nah, kalau saya lebih condong, lebih suka itu meyakini bahwa masalah literasi itu adalah proses penukaran ide. Masuk lah. Proses penukaran ya, sama saja tadi kayak sebuah kemampuan seseorang untuk dalam membaca, memahami, menulis. Kemampuannya yang mentransferkan ide dari seperti yang Mas bilang tadi, setelah membaca kita menyimpulkan terus menulis. Ya, bisa dibuat status, bisa dibuat di blog menulis. Kan banyak sekarang jalan-jalan untuk menuju literasi, bukan hanya lewat buku. Kalau dulu kan masih apa-apa harus buku. Sekarang kita dipermudah dengan adanya perkembangan zaman ini. Oke, walau kalah sih. Waktu ini memang cukup ya. Harus penting gitu loh ya waktu itu. Karena apa? Manajemen waktu apalagi ya, kan masih harus dua waktu yang harus diprioritaskan antara waktu pondok dan waktu kuliah. Dan ini kan waktu berliterasi. Dan kalau sekarang enggak, contoh ya, ini harus ada penyesalan tuh. Aku sebenarnya enggak mau coret. Nah, besok kudu motor lah. Itu yang harus untuk formula seperti kita. Saya ini harus konsisten. Bagaimana masih konsisten dalam waktu untuk berliterasi. Baca, menulis itu kita boleh berliterasi. Itu kan apalagi di musim pandemi kayak gini kan ya. Untuk waktu uang mungkin sangat banyak kalau dari tempat saya. Karena apa? Itu aja online. Ya online kan. Mungkin bukan lain ya agak berkurang karena musim pandemi ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai baik gitu. Malah kita seakan-akan sekarang itu dibiasakan dengan teknologi. Ya, dibiasakan semuanya belajar
dengan teknologi. Kita harus bisa menyikapi, mengambil hal yang positif. Bisa mengambil hal yang positif dari teknologi tersebut. Bukan berarti kita terus berikan kesempatan menggunakan teknologi, tapi malah salah menggunakannya. Misalkan dibuat game atau gimana, itu kan ya kurang pas gitu loh, Mas. Mengatasi kemacetan dalam menulis. Ketika kita ternyata menulis tidak bilang, sebenarnya itu bisa kita tegah ya. Caranya gimana? Nah, ketika kita waktu menulis, kita jangan di tengah-tengah, jangan sampai belum selesai kita sudah melihat atasnya lagi, merevisi. Itu sebenarnya menguras waktu, menguras ide kita, nanti malah akan hilang sebenarnya itu. Jadi kalau kita menulis, ya ditulis saja, mengikuti alur idemu, selesaikan dulu. Kalau belum selesai jangan direvisi dulu. Revisi itu akhir-akhir, seperti kata yang salah, penghubung, ejaan, itu kan bisa direvisi ketika sudah selesai. Itu kalau pengalaman saya begitu. Jadi nulis ya tak selesaikan dulu. Misalkan nulis satu bab ya tak selesaikan dulu, baru ketika nanti sudah selesai saya teliti lagi. Kadang kan kita nggak tahu kalau ada yang tipe-tipe itu banyak. Sudah itu kita biarkan dulu. Memang resiko seorang penulis ya, astagfirullahaladzim, aku kok mendaku penulis ini. Ya, resikonya dalam menulis ya itu kita harus mau meneliti kembali tulisan kita. Bahasa-bahasa yang kurang pas kita ganti di akhir saja, jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah seperti itu, malah ide yang akan berjalan itu terkulas oleh revisi yang sebelumnya tulisanmu itu. Kalau paling mudah mengatasi ide macet, ya menulis itu direnungkan juga, pakai perenungan di sepian. Misalkan kita ketika menulis sebelumnya kita merenungkan, terus menulis seperti ya Pak, ini masuk lali aku. Seperti di garis-garis dikasih ya tambahan. Oh, lali aku. Jadi jika ide putus di tengah jalan, gitu kan ya? Waktu kita mengetik, atau kita menulis, asik-asik mengetik, kenapa? Apa ya Bang ya? Nah, itu pasti semua paham. Apalagi masih pemula itu belajar untuk apa ya, itu namanya itu pikiran apa ya, sampai menulis tapi kita membuat alur. Nah itu sangat butuh pelajaran, dan itu belajarnya keseringan untuk menulis. Nah apa sih Mang? Nah itu kalau saya itu kondisi dan situasi itu harus kita jaga. Makanya kalau nulis biasanya itu malam. Kalau malam nulis itu karena apa? Malam itu ya kayak Mas tadi dibilang tadi loh, hening, ya kan? Malam itu yuk enak, suasana enak, hening, dan nggak ada apa ya, kerumunan yang bisa membuat otak kita menjadi bergetar. Itu. Jadi caindi harus diperhatikan. Nah, setelah itu ya mood menulis kita itu harus apa ya? Otak itu harus dibilang. Otak itu harus dipaksa untuk panaskan yang kita buat alur. Contoh si A ini novelnya
ingin melamar lah, kayak sembarang lah contohnya ya. Si A ini ingin berbuat kebaikan dengan memberi uang kepada pengemis, contoh nih contoh. Nah, itu kayak idenya itu harus dipikir matang-matang. Iya, setelah itu uangnya nanti yang melakukan ya. Nah, setelah itu investasi apa ya? Nah, itu ide itu harus ditanamkan. Tanamkan. Apa bahasanya tanamkan? Ditanamkan. Ditenani gitu loh. Nah, ini direnungkan yo. Itu yo kudu merenung memang. Ya, direnungkan. Terus setelah itu saya juga setuju dengan yang tadi. Saya juga begitu mengalami kayak itu. Jadi nulis itu saat ide masih mata-matanya di pikiran. Jangan tulisan ngawur pun gak apa-apa. Contohnya anak yang tipu, pas mesti ada yang tipu. Nah itu gak apa-apa. Yang pakai YG, terus bagiannya pakai SBG. Nah itu pasti yang gak enak itu jarno itu terus. Salah terus pikir. Nah, karena sudah satu lembar, itu bisa lagi. Oh, dibelah saja itu. Nah, tulis lagi. Oh, itu dibelah saja itu. Nah, mantap lah. Menulis saja ini. Terus, oh, ide nih, nulis nih. Tapi sekali ada ide itu dan tulis. Itu sudah jadi. Itu cara pemula. Ibaratnya ide kayak pacari wong Mas ya toh. Ketika ide melengos, ya hilang langsung, disaut wong ngono lho. Pengalaman Ya, ketika mendapat ide langsung kita tulis saja, jangan kita nunggu-nunggu. Biasanya langsung hilang. Yang paling mahal dari sebuah tulisan itu adalah ide. Intinya tulisan itu adalah ide. Kalau nggak ada ide, tulisan sulit untuk saya juga nambahkan. paparkan. Ide didapat ya. Itu satu dari kita membaca literasi, ya kan? Kita membaca tulisan buku, karya-karya dari penulis besar, terus membaca itu juga literasi. Terus melihat keadaan alam itu literasi. Berarti literasi itu Oke, kita harus banyak-banyak memasukkan ide dalam pikiran. Nah, kita menuangkan itu nanti juga banyak gitu. Jadi seberapa ide yang kita tuangkan itu sama dengan seberapa ide yang kita dapatkan. Itu, Pak. Kalau mengenai ide, pendapat saya seperti itu. Kan Mas Mugi sama Mas Tasi sudah menuliskan beberapa buku. Nah, bukunya yang 45 yang berada di Kota Juang tersebut itu karya Mas Mugis. Kemudian Mas Tasi itu mari ngopi, siapa tahu masalah selesai. Kemudian jadilah dunia mawar. Nah, saya di sini penasaran dengan yang namanya jadilah dunia mawar. Ini kan kalau nggak salah buku Perdana. Bukunya itu perdana atau buku pertama ya Mas ya? Ya. Ini tuh saya mau tanya, apa sih yang melatar belakangi sampean itu jenengan untuk menulis buku Dunia Mawar itu? Maksudnya latar belakangnya apa, kok bisa diberi judul itu, dan kemudian bagaimana sejarahnya di buku pertama dan perdana tersebut? Seperti itu. Monggo Mas Mugis, monggo. Mas. Pak Mugis. Ya kan orang dulu. Monggo Pak Mugis. Jadi jujur kan, jujur. Karena minat kita masih dulu semester 2, semester 4 itu belum sama sekali memikirkan menurut begitu gimana sih? Itu tahun kapan ya Bang Tasi? Jajah di Mawar. Semester 4. 4 ya? Ya. Tuh, masa semester 4? Semester 4. Ini sebelum-sebelumnya kita biasa nulis di blog. Ya. Jadi aku deh. Oke, Jadi siap. dulu aku baca Kang Tasi itu aktif di blog gitu. Aktif di blog, nulis yang blog, nulis
ah nulis amateran ya jadi nulis amateran ini nulis kabeh itu tulis buiku acara tak tulis terus aku bagaimana mengungkapkan kebahagiaan tak tulis aku mendeskripsikan kataku kenikmatan tak tulis terus apa itu saya dan cinta nah itu juga tak tulis aku mendeskripsikan tapi itu di blog pertama kali jadi semester 2 itu asik nulis di blog setelah itu apa ya karena sih kan kita kan partner ya dulu kan partner di pondok ya sampai sekarang sih pada di pondok terus eh apa ya kita saling saling apa ya dulu itu saling Support. saya ingat ini apa artinya saya nulis blog aku udah nulis blog di nah kita tuh saling saling terpacu semangat gitu Saingan ya Mas ini. setelah itu kita sama aku sempat ada teman-teman yang kata gini kamu loh aktif di blog tulisanmu nggak ada gunanya terus terus iya aku setelah nulis itu ya tak gawe hobi ya seneng-senengan itu ya sebagai kayak kadang itu media curhat sama dulu saya tuh penting corona terus kayak buku kan cuma blogeran gratisan di terus oh iya ya nah akhirnya tak aku boleh ya toh aku aku boleh terus tak benar kan ada yang tipe ada yang nggak searah nggak ada intinya ya itu dibenahi semuanya satu tak jadikan satu sama Kandasi yuk kita terbitkan buku ini nah judulnya itu juga apa ya bingung kan dari terus kita baca oh ternyata intinya dari tulisan kita seperti ini loh ada yang tentang cinta ada yang tentang kehidupan ada yang lucu juga ada yang aneh nah itu terus oh iya judulnya naik iki ya jadi mawar oh ya itu terbitkan itu kan pasti tambahan Enggak, dulu itu pertama judulnya bukan Jadilah Dirinya Mawar dulu. Catatan tolol pemuda media, gitu loh sebenarnya. Ya memang iya ya kita ya memang tolol dulu. kita tolol dulu ya Cuma gini, itu ada tolakan dari penerbit katanya judulnya kurang sopan, ya, istilahnya gitu. Terus kemudian nyari-nyari judul lagi, nyari-nyari judul, itu lama nyari judul, pakai perenungan, pakai ikhtiar. Ya, jadi judulnya itu Jadilah Durinya Mawar. Gimana maksudnya jadi durinya mawar? Tuh, duri yang merawat mawar, maksudnya gimana? Jadi pemuda yang merawat suatu keindahan. Keindahan apa? Tulisan loh. Merawat akal untuk jadikan tulisan. Ya. Merawat keindahan. Jadi durinya mawar. Ya memang duri itu terlihatnya gimana ya? Ya mengerikan. Tapi di balik duri itu dia melindungi keindahan mawar. Gitu loh. Itu latar belakang ngambil judul. Nah, terus dulu memang awal-awal penerbitan buku itu dari keresahan-keresahan tulisan yang tak bertuan di laptop loh, di blog itu banyak sekali berserakan ya. Terus diopo tulisan iki nara anu ya, nara digawe dibuka. Wong iso bukane motok. Dulu memang saingan, aku sama Mugis. Malah aku belajar nulis itu dari Kang Mugis dulu. ya Tiap hari nulis di blog terus. Iri aku tiba-tiba. Iri. Oleh aku penasaran buka-buka blognya Kang Mugis. Oh, ini tulis saya gini sembarang. Jadi ya receh ya. Terus dari itu memang lewat dari itu saya menjadi tertarik. Enggak disadari ya. Memang min haitsulah tasib sebuah kenikmatan itu datang dari tidak terduga. Dari diri sendiri orang lain atau orang terdekat itu enggak terduga. Ucapkan terima kasih kepada saudara Samsul Mugis dan Tasik Nugroho yang telah memberikan inspirasi pada acara siang hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dari apa yang disampaikan oleh narasumber.
Teman-temanku yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Saya Anti Kuston selaku pembawa acara menyampaikan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.